Saya pernah mengalami endometriosis waktu itu awalnya waktu masih saya kuliah di Amerika, dan itu kalau saya sakitnya minta ampun sampai nggak bisa bangun saking sakitnya. Nah terus akhirnya waktu itu menikah, dan ternyata gara-gara endometriosis saya susah hamil, jadi nggak hamil-hamil selama 5 tahun. Sampai akhirnya waktu itu dilaparoskopi oleh dokter, di bedah ya, dipakein laser, semuanya dihilangin endometriosisnya. Baru akhirnya sebulan setelah setelah laparoskopi, akhirnya saya hamil. Tapi waktu itu dokter bilang pasti sometimes in the future pasti akan terjadi lagi, gitu. Dan ternyata benar. Setelah anak saya pertama, antara anak pertama dan kedua itu saya ada lagi endometriosis. Dan dokter waktu itu bilang, Bu, ibu hamil aja terus, hamil aja gitu kan. Soalnya ternyata kalau hamil hormon kita jadi balance gitu kan. Akhirnya yang ada saya hamil terus gitu ya. Hamil sampai 5 kali gitu ya. Nah, yang paling parah tuh setelah anak saya yang ketiga. Waktu itu bukan cuma endometriosis tapi ada miomnya itu udah segede kepala bayi ya, udah 2 lagi gitu. Nah jadi pendarahan terus, jadi setiap bulan kalau misalnya mens itu nggak pernah berhenti, pendarahan terus, keluar darah mulu. Udah waktunya mens lagi ya terus aja lagi gitu, sampai akhirnya waktu itu udah konsultasi ke beberapa dokter di Jakarta, semuanya bilang saya harus angkat rahim gitu, karena dia bilang anak ibu udah 3, kalau misalnya begini terus kan pasti akan gak enak kan, ya udah angkat rahim aja gitu kan. Untungnya waktu itu saya second opinion gitu ya, second opinion pergi ke Singapura. Begitu di Singapura saya pergi ke Thomson Medical Center, ternyata di sana itu adalah rumah sakit khusus untuk wanita yang bermasalah di daerah rahim ya, banyak sekali orang-orang kanker rahim lah segala. Nah sampai di situ saya ketemu dengan dokternya langsung bilang gini, ibu kenapa harus angkat rahim gitu, karena kalau ibu angkat rahim itu ada side effect-nya. Side effect-nya apa dok gitu kan, aku pengen tahu. Ternyata side effect-nya tendensinya 50 tahun ke atas kita susah untuk jalan jauh karena kakinya tendensinya bengkak gitu. Nah, waduh dok, jadi saya mesti gimana kalau dokter kasih suggestion, gimana kalau kita coba alternatif yang lebih ringan, kita coba dulu alternatif yang paling aman, kalau nggak bisa juga at the end, kalau misalnya mesti angkat rahim dan angkat rahim. Ya udah, akhirnya saya waktu itu dikasih Angel Secret. Dokter waktu itu nggak jelasin apa itu Angel Secret, cuman karena ini datangnya dari dokter ya saya percaya aja gitu. Padahal waktu itu saya udah siap mau dioperasi di sana gitu kan. Karena waktu sebelum saya berangkat ke Singapura, di Jakarta, waktu mau masuk rumah sakit suruh angkat rahim, waktu itu kondisi darah saya HB-nya lagi drop. Karena HB drop, saya mesti transfusi darah. Nah gara-gara itu suami saya langsung bawa saya ke Singapura, soalnya takutnya kalau transfusi darah di sini kena hepatitis lah, kena segala macam. Pokoknya singkat cerita akhirnya dibawa ke sana dengan maksud memang kalau misalnya mesti transfusi darah atau mesti operasi di sana. Tapi ternyata saya disuruh pulang bawa 1 set pembalut. Dan akhirnya udah pulang balik ke Jakarta. Begitu saya pakai itu, darah keluar semua, bener-bener banjir. Itu nggak berhenti, pokoknya banyaknya minta ampun. Sampai saya ketakutan, saya telepon lagi dokter saya, kok saya kayak pendarahan. Dokter cuma bilang, it's okay, itu berarti itu kamu lagi detox, pakai aja terus. Akhirnya aku pakai kan, itu pokoknya selama 3 bulan itu tuh kayak keran dibuka, darah banyak banget, daging segede-gede gini keluar semua. Itu 3 bulan pertama. Dan amazingnya setelah 7 bulan kan kalau misalnya ke dokter di sana tuh kita mesti rutin setiap 3 bulan kita cek. Itu 3 bulan setelah itu saya cek, endometriosnya lama-lama menghilang, berkurang, miomnya lama-lama mengecil, dan proses 7 bulan semuanya bersih tanpa operasi. Sampai sekarang saya masih ada rahim, thank you Lord gitu ya.